Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Baik? Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua, sikap sempurna, mari kita berdoa. Oke, sikap sempurna. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Absen terlebih dahulu ya, Mbak Adel hadir. Kemudian Mbak Ines hadir. Mas Gilang hadir. Mas Cio hadir. Alhamdulillah murid-murid itu rajin-rajin semua ya. Ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Benar sekali, kita telah mempelajari tentang perintah dan penjumlahan bersusun. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, hidup rukun di sekolah pada pembelajaran 2. Kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu mempraktekkan gerak lari di berbagai arah. Kemudian siswa mampu menggunakan perintah dengan menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Nah, yang ketiga, diharapkan siswa itu mampu mengamalkan sila-sila Pancasila di sekolah. Sekarang silakan bukunya dibuka pada halaman 106. Nah, di sini terdapat gambar Udin dan teman-temannya senang bermain lari berpasangan. Di sini Ibu memiliki 3 gambar. Yang pertama ada lari pendek, kemudian yang kedua ada lari panjang, dan gambar yang ketiga ada lari berpasangan. Saat kita berlari, kaki kita melangkah dan tangan mengayun. Langkah kaki dan ayunan tangan berlawanan arah. Contohnya, jika kaki kanan yang melangkah, maka tangan kiri yang mengayun. Begitu juga sebaliknya, jika kaki kiri yang melangkah, maka tangan kanan yang mengayun. Oke, kemudian berlari yang baik itu adalah berlari ke arah depan. Berlari ke arah depan. Apabila kita berlari ke arah belakang, kita tidak tahu apa yang ada di belakang kita, sehingga kita bisa menabrak suatu benda yang ada di sekitar kita. Oke, kemudian lari pendek adalah lari yang langkahnya pendek. Benar sekali. Kemudian ada yang tahu lari panjang itu apa? Benar sekali. Lari panjang adalah lari yang langkahnya panjang. Nah, kemudian perhatikan gambar berikut ini. Adakah yang tahu ini gambar apa? Benar sekali, ini adalah gambar permainan lari berpasangan. Ada yang tahu bagaimana cara memainkan lari berpasangan? Oh, Mbak Adel, silahkan. Benar, harus terdiri dari 2 orang. Kemudian saat berlari kita harus bergandengan tangan. Oke, diawali dengan berdiri di garis start. Nah, kapan kita boleh memulai untuk berlari? Ya, ketika guru sudah meniupkan peluit. Nah, pada permainan ini membutuhkan kekompakan. Pasangan yang mencapai atau sampai ke garis finish terlebih dahulu adalah pemenangnya. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, silakan bukunya dibuka pada halaman 108. Nah, di sini terdapat bacaan yang berjudul berolahraga bersama. Nah,
Di sini anak-anak diminta untuk menggarisbawahi kalimat yang menunjukkan perintah pada teks bacaan di atas. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perintah. Oke, ada yang masih ingat perintah itu apa? Mbak Ines? Benar sekali. Jadi, perintah itu adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Oke. Nah, kalimat perintah itu memiliki ciri-ciri, yaitu terdapat katakan atau lah pada kalimat, kemudian diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru itu yang bagaimana, Bu? Oke, tanda seru itu adalah seperti ini ya. Ini tanda seru. Jadi dari teks bacaan yang berjudul berolahraga bersama, mana yang merupakan kalimat perintah? Siapa yang bisa menjawab? Oh, Mas Gilang. Yang mana Mas Gilang? Benar, berhati-hatilah ketika berlari. Nah, benar ya, karena pada kalimat ini itu terdapat kata lah dan diakhiri dengan tanda seru. Oke, kemudian apakah masih ada lagi? Oh, masih. Yang mana Mas Cio? Benar, samakan langkah kalian terlebih dahulu. Oke, karena pada kalimat ini terdapat katakan dan diakhiri oleh tanda seru. Berarti anak-anak sudah paham ya? Pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini Udin dan teman-temannya sedang berdoa sebelum pulang. Nah, sikap Udin dan teman-temannya merupakan pengamalan sila Pancasila ke-1 dan ke-2 Pancasila. Oke. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita, yaitu negara Indonesia. Oke, perhatikan gambar burung Garuda ini. Burung Garuda terlihat sangat gagah, kemudian besar, perkasa. Ini Ibu memiliki sesuatu. Ada yang tahu ini apa? Belum ada yang tahu ya? Oke, kita buka bersama-sama. Kita buka ya. Ternyata isi mystery box ini adalah lambang-lambang sila pada Pancasila. Oke. Nah, lambang pertama Pancasila itu adalah bintang. Kira-kira apa ya bunyi sila pertama Pancasila? Oh, ternyata bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Oke, nah lambang kedua sila Pancasila itu adalah rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemudian sila ketiga itu dilambangkan oleh pohon beringin. Kira-kira apa ya isi dari sila ketiga Pancasila? Ternyata berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, kemudian sila keempat Pancasila ini dilambangkan oleh kepala banteng dan berbunyi kerakyatan yang
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, sila kelima pada Pancasila itu dilambangkan padi dan kapas dan berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan ya? Karena kita menyanyikan lagu tentang lambang-lambang sila Pancasila terlebih dahulu ya. Sudah siap? Mari kita mulai. 1, 2, 3. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Oke, anak-anak sangat pintar sekali ya. Mengingat kembali tentang sila-sila Pancasila beserta simbolnya. Nah, di sini Ibu memiliki 2 gambar. Gambar yang pertama itu ada Siti yang lupa membawa makanan. Kemudian teman Siti menawarkan kepada Siti untuk memakan bekal bersama-sama. Nah, gambar yang kedua itu terdapat Udin dan Edo bermain bersama meskipun berbeda agama. Nah, apakah 2 kegiatan ini merupakan pengamalan sila Pancasila? Iya. Mengapa? Siapa yang bisa menjawab? Mbak Adel? Oke, pada gambar pertama. Benar ya? Jadi pada gambar pertama itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila karena di sini terdapat kegiatan menolong sesama. Oke, kemudian yang gambar 1 apakah merupakan pengamalan sila Pancasila? Siapa yang bisa menjawab? Mas Cio? Oke, sila keberapa Mas Cio? Benar sekali, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Benar sekali. Nah, kemudian di sini Ibu memiliki gambar lagi. Pada gambar pertama ini terdapat seseorang yang sedang melakukan ibadah sholat. Kemudian di sini ada anak kecil yang berlari-larian mencoba untuk mengganggu orang yang sedang sholat ya. Nah, kemudian pada gambar kedua itu terdapat Udin dan teman-temannya melakukan ibadah sholat. Nah, manakah yang merupakan pengamalan sila Pancasila? Benar sekali, gambar kedua ya. Karena pada gambar pertama ini bukan merupakan pengamalan sila Pancasila karena kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah. Kita harus menghargai orang yang sedang melaksanakan ibadah. Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok di mana setiap kelompok itu beranggotakan 3 orang. Tugasnya adalah silahkan kalian membuat suatu karya yang berkaitan dengan materi hari ini. Wah, menarik sekali. Ini kita akan membahas dari karya kelompok 2. Di sini kelompok 2 membuat suatu karya tentang materi lambang sila-sila Pancasila beserta bunyinya. Di sini ada sila pertama yang dilambangkan oleh bintang, kemudian bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, kemudian lambang kedua ini ada rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Oke, bagus sekali ya, sangat kreatif. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pada hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Mas Gilang bisa? Oke, silakan Mas Gilang. Benar sekali.
Hari ini kita sudah belajar tentang gerak lari. Tadi ada lari apa saja? Ada lari pendek, kemudian lari panjang. Lari panjang merupakan lari yang langkahnya panjang. Kemudian ada juga lari berpasangan. Oke, kemudian yang kedua kita belajar tentang perintah. Kita juga sudah belajar tentang pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Benar sekali. Selanjutnya Ibu akan membagikan soal kepada kalian sebagai bahan untuk evaluasi materi pada hari ini. Nah, soal ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada hari ini, Ibu memiliki reward untuk kalian. Oke, tadi kelompok 2 dalam membuat suatu karya itu sangat kreatif. Kemudian tadi selama pembelajaran itu kelompok 1 aktif. Oke, silakan diambil untuk kelompok 1. Dan yang terakhir ada kelompok 3. Itu hebat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, kegiatan belajar mengajar kita sudah cukup ya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Ibu pimpin untuk berdoa ya. Sikap sempurna, berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, pesan Ibu, jangan lupa kalian untuk selalu menolong teman kalian atau orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Sekian dari Ibu. Ibu memohon maaf apabila selama menyampaikan materi Ibu memiliki kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.